Seperti para YouTuber F1 lainnya, sebelum F1 2022 dimulai, mereka bikin prediksi apa aja yang akan terjadi di musim 2022 ini, termasuk gua. Dan ya jadi ibaratnya kayak kita ngeprediksi siapa yang bakal jadi juara, siapa yang bakal bagus, siapa yang bakal jelek, dan ya berbagai macam hal lah yang akan terjadi di musim 2022 ini. Dan karena musim 2022 ini regulasi baru ya, jadi kayak kita tuh benar-benar ngeprediksi apa yang kita lihat dari pre-season testing. Dan lucunya, gue bikin video ini setelah Barcelona pre-season testing, yang dimana masih ada Bahrain testing. Jadi gue cukup pede buat prediksi ini, mengingat baru testing di Barcelona dan mungkin belum kelihatan banget lah. Ya, gue juga bingung kenapa, tapi ya wes, tanpa basa-basi langsung aja gue react ya. Prediksi gue untuk F1 2022 yang gue buat 8 bulan yang lalu sebelum F1 2022 dimulai. Musim ini akan muncul juara dunia baru. Nah, gue tahu suara gue agak itu kayaknya ini emang karena mic-nya ya dulu ya. Ya, gue prediksi akan ada juara dunia baru musim ini, yang dimana itu sangat amat salah. Ya, baru pertamanya udah salah cuy ya. Kacau kayak prediksi gue nih, belum nonton semua prediksi gue ya. Pasti kayak gue belum nonton lagi, tapi gue aja tuh udah ingetnya pasti banyaknya salah nih. Dan ini termasuk satu nih. Baru pertama kali udah salah ya. Jadi ya, gue ngiranya Ferrari bakal kuat, Mercedes juga bakal kuat. Jadi bisa aja kayak pembalap kayak Saipul gitu, atau Carlos Sainz kan, atau Rusli gitu bakal jadi juara dunia. Dan Max Verstappen kan Red Bull Red Bull pas pre-season testing di Barcelona tuh agak sedikit meh lah, ada banyak masalah ya. Nggak banyak juga sih, tapi ada beberapa masalah. Dan kalau dibandingin sama Ferrari dan Mercedes saat itu masih kalah. Tapi Adrian Newey datang dengan inovasi sidepodnya di Bahrain, dan ternyata itu benar-benar ngebantu ya. Dan ini harusnya gue buat prediksi itu setelah Bahrain cuy, bukan pas setelah Barcelona ya. Dan ya ternyata salah prediksi gue, jadi George Russell akan meroket setelah 5-6 balapan. Oke, George Russell butuh 5-6 balapan untuk meroket atau adaptasi lah. Mungkin iya sih, mungkin 5-6 balapan ya, 5 balapan. Ya bisa bilang 5-6 balapan lah, karena pas beberapa balapan, kalau nggak salah kan Bahrain, Saudi, Australia, Imola, dan Miami ya, itu kan George Russell kelihatan kayak masih agak sedikit itu ya, kurang nyaman sih. Ya mungkin belum nyaman sama mobilnya dan masih pace sedikit di bawah Lewis Hamilton. Tapi setelah itu udah lumayan kan, mulai meroket, tapi emang lebih konsistensi karena emang mobil Mercedes di musim 2022 ini ya bukan mobil yang bagus ya, dan juga jungkit terus berposing. Dan ya, jadi gue anggap aja prediksi ini bener karena emang sekitar 5-6 balapan kan yang dibutuhkan untuk George Russell untuk finally adaptasi dengan mobil barunya gitu. Ya, jadi prediksi bener. Satu bener, satu salah. Not bad lah. Tapi kayak banyak salah nih ntar lagi nih. Dan gue juga di video ini bilang bahwa George Russell musim ini tuh bakal mirip kayak Charles Leclerc di 2019 ya, dimana dia mengalahkan Seb, dan di sini George Russell mengalahkan Lewis Hamilton juga gitu. Dan ya udah, berarti bener lah ya ini ya. Red Bull akan sedikit kewalahan di awal 2022, tapi akan berkembang seiring berjalannya musim. Oke, ini bener sebenarnya, tapi maksud gue itu struggle secara performa ya, dan reliabilitas sedikit lah. Tapi ternyata emang iya bener struggle di awal, tapi maksud gue tuh struggle-nya nggak sesuai dengan yang gue prediksi ini. Jadi kayak salahnya di situ aja sih, dan ternyata emang Red Bull sebenarnya kenceng, tapi emang nggak reliable aja. Dan seiring jalannya musim membaik, dan bukan membaik lagi, meroket bahkan ya, mendominasi coy. Jadi ya prediksi ini kita anggapnya bener lah ya, walaupun meaningnya dan yang gue jelasin di video ini beda, tapi anggapnya bener lah. Karena emang bener Red Bull tuh struggle di awal, 2 dari 3 balapan pertama DNF karena masalah reliabilitas, dan ya habis itu ngeroket kan. Oke lah, berarti ini prediksi bener lah prediksinya. Master plan akan berhasil dan mereka akan juara musim ini. Ini sebenarnya prediksi gue cukup pede karena emang gue ngeliat Ferrari saat itu kuat secara reliability, secara performa mobil di testing. Walaupun testing, tapi kelihatannya emang wah, apakah ini tahun mereka? Dan gue mikir mungkin ya. Dan di Bahrain juga masih kuat-kuat aja, dan terbukti kan balapan pertama menang, balapan ketiga menang, habis itu ya melempem. Jadi ya apa ya, gue sedikit menyesal ngeprediksi ini pas itu habis baku, karena di situ gue ngelihat Ferrari ini kayaknya masih belum siap untuk
juara gitu kan, butuh beberapa tahun lagi. Dan ternyata Mattia Binotto resign, dan ini kayaknya bisa jadi hal yang bagus dan nggak bagus juga di saat yang sama, karena memang Ferrari harus mulai riset lagi dengan tim principal yang baru nanti, dan mungkin filosofinya berbeda dan butuh waktu lagi gitu kan untuk bersaing untuk gelar juara ya. Tapi nggak tahu juga ya, namanya juga Ferrari ya. Ferrari ini mau sebapuk apapun strateginya, terus kelawakannya, tapi kalau bikin mobil yang kenceng itu mereka nggak usah ditanya gitu. Kalau misalnya nih 2020 mobil mereka jelek, tahun berikutnya berkembang, tahun 2022 yang dimana ini tahun ini langsung bisa bersaing untuk gelar juara walaupun ngelawak gitu. Tapi itu yang gue demen lihat Ferrari, mereka tuh bisa cepet bangkit gitu walaupun terpuruk gitu. Tapi ya kalau masalah strategi gue nggak tahu kapan bangkitnya gitu. Oke lah, ini bukan video roasting Ferrari ya, tapi ya itulah yang terjadi kan. Oke lah, lanjut aja lah. Ini gagal berarti 2 gagal 2 bener. Oke, ya imbang, not bad. Daniel Ricciardo akan mengalami musim yang lebih baik dari 2021. Ini juga prediksi ini gue agak nyesel setelah ngelihat Bahrain. Bahkan dari Bahrain kelihatan kayak Daniel Ricciardo tuh masih belum nyaman dengan McLaren. Walaupun mobil McLaren saat itu juga lagi jelek-jeleknya, tapi kan berkembang tuh. Tapi Daniel Ricciardo emang kelihatannya kayak gimana ya, nggak cocok aja sama driving style McLaren musim ini ya. Jadi ya ini prediksi yang salah, 3 salah 2 bener. Ya gue juga gak nyangka Daniel Ricciardo bakal struggle, bahkan lebih struggle dari musim lalu ya. Sebenarnya karena gue lihat progres dia di 2021 itu pas menuju akhir musim udah lumayan sebenarnya performanya. Belum bagus tapi udah lumayan lah, ada perkembangan lah. Apalagi setelah dia ngeraih kemenangan di Monza itu kan. Tapi ya gue gak nyangka aja bisa drop sejauh itu lagi di 2022 gitu. Dan akhirnya dia nggak dapet seat untuk musim depan, ya dimana sangat disayangkan coy. Oke, 3 salah 2 benar, sip. Itu dari pembalap Aston Martin akan memenangi balapan musim ini. Dan ini juga salah satu prediksi yang agak melenceng juga. Karena apa? Karena gue prediksi 2022 itu bakal ketat kayak 2021 tuh, bahkan lebih ketat lagi. Tapi sebenarnya ya setelah itu gue sadar, ternyata ya regulasi baru, pasti akan ada shake up, siapa yang di atas, siapa yang bakal turun gitu kan, dan siapa yang bakal stagnan gitu. Dan tapi gapnya itu nanti yang gue kadang terlalu remehin, karena ekspektasi gue tuh gapnya tuh bakal deketnya kayak 2021 tuh, bahkan lebih deket. Tahu-taunya emang gapnya yang bakal agak melebar, ada yang depan banget, ada yang bawah banget gitu. Jadi ini ya salah satu hal yang bikin gue salah prediksinya ya, karena emang gapnya itu beda banget dari 2021, walaupun ada yang ke atas, ada yang ke bawah, dan ada yang stagnan, tapi gapnya yang beda ya. Jadi ya gue prediksi Aston Martin ngeraih kemenangan salah satu, atau bahkan salah 2 ya, dua-duanya bisa lah ngeraih kemenangan. Itu prediksi gue, tapi ya ternyata Aston Martin tuh, tapi gue seneng liat progres Aston Martin musim ini ya, dari yang awalnya bapuk banget, sempet bakal dikira juru kunci juga salah satu tim papan bawah musim ini, tahu-tahu jadi papan tengah seiring musim berjalan. Tapi ya karena itulah Seb pensiun kan, karena emang progresnya tuh agak telat sih, mungkin emang karena Aston Martin tuh gimana ya cara ngomong ya, pace mereka bagus di race, tapi di qualifying tuh lelet banget gitu kan. Dan akhirnya kalau misalnya Seb dapat mobil sekelas Alpine atau McLaren musim ini, mungkin dia bakal mikir 2 kali untuk pensiun. Tapi karena inilah hasilnya, ya udah gitu. Dan ini juga salah prediksi gue. Jadi ya oke lah, next prediction. Dia akan menjalani musim yang solid musim ini dan akan pindah ke Red Bull di musim 2023 menggantikan Checo. Ini 2 prediksi ya, jadi itu pun dua-duanya salah gitu. Pierre Gasly solid mungkin nggak, karena mobil AlphaTauri musim ini benar-benar sebuah merupakan kemunduran ya dari 2021 gitu. Dan Pierre Gasly yang nggak bisa menunjukkan performa solidnya yang di 2021 itu gitu. Dan soal naik ke Red Bull menggantikan Checo, itu udah salah besar coy. Kenapa gue prediksi ini ya? Heran gue. Gue kayaknya terlalu underestimate Checo, jadi sorry banget nih Checo nih kalau nonton video ini. Ternyata Checo performanya lumayan lah musim ini, walaupun sempat ada beberapa momen dimana emang dia tuh kayak jauh banget dari Max gitu. Tapi musim yang solid lah untuk Checo. Justru Checo yang solid, bukan Pierre Gasly. Salah nih prediksinya nih ya. Baru 2 bener nih, baru 2 doang ya bener. Kacau. Alpine akan jalani musim yang solid. Nah, ini kalau kita ngomong dari segi reliabilitas, emang Alpine kesulitan karena banyak banget mereka kehilangan poin karena masalah reliabilitas. Khususnya untuk Nando ya. Nando ini performanya benar-benar luar biasa musim ini, tapi reliabilitas Alpine itu yang bikin dia luar biasa untuk DNF. Tapi ya
Ya, dan tapi kalau secara performa Alpine tuh meningkat ya. Jadi mereka raih posisi 4 di konstruktor, ngalahin McLaren. Dua pembalap mereka juga solid. Dan ya, kalau kita ngomong soal reliabilitas, emang ini bener. Tapi kalau ngomongin dari performa, nggak juga. Jadi gue anggap ini salah karena gue prediksinya itu kesulitan secara reliabilitas dan performa. Tapi untungnya cuma reliabilitas aja yang susah. Performanya enggak. Jadi ini salah, tapi yaudahlah, salah aja lah ya. Akan konsisten mengkoleksi poin. Ya mereka konsisten sih, konsisten di belakang tapi. Aduh, prediksi gue nih kenapa pada salah semua dia? Ya karena feeling gue Williams tuh adalah salah satu tim yang mungkin bakal naik ya performanya di 2022, mengingat performa mereka di 2021 dengan George Russell dan Nico Latifi juga udah lumayan menunjukkan progres sedikit ya. Tapi ternyata 2022 merupakan sebuah kemunduran yang jauh untuk Williams, khususnya untuk Nico Latifi yang menghabiskan musim 2022 di belakang, dan Alexander Albon pembalap barunya malah yang mencetak poin gitu. Ya Latifi juga nyetak poin, tapi ya itu cuma sekali. Alex Albon nyetak sekitar 3-4 kali kalau nggak salah kan. Jadi ya ini salah lagi. Kacau banget ya, prediksi gue salah semua nih. Tapi ya nggak apa-apa lah, ini namanya juga prediksi, emang gue nggak expect semuanya benar, tapi gue juga nggak expect semuanya salah sih. Haas akan finish di depan Alfa Romeo musim ini. Ya, Haas, gue pede sebenarnya sama Haas musim ini karena mereka udah ngefokus mobil 2022 ini dari awal 2021. Jadi mereka kayak istilahnya AFK semusim untuk fokus musim depannya gitu. Dan emang sih ada progres, mereka udah bisa bersaing di poin di awal musim kan, dengan Kevin Magnussen balik. Mick Schumacher juga ya sedikit shaky di awal, crash terus tapi menunjukkan progres, mencetak poin juga di Austria dan Silverstone. Tapi Haas, ini kebiasaan Haas dari dulu, bawa upgrade mobilnya malah mundur bukan maju gitu kan. Dan ya sayang aja gitu kan, dan akhirnya prediksinya juga salah gitu. Walaupun sebenarnya gue prediksi Haas sama Alfa Romeo ini ya, ini dua tim yang bakal ngisi papan bawah, jadi kayak mereka bersaing untuk tidak berada di posisi terakhir gitu di konstruktor, tapi ternyata salah gitu ya. Oke, tapi ini juga salah sih prediksi ya, tapi ya wes lah. Udah banyak yang salah nih coy. Ya jadi itu aja prediksi untuk F1 2022, dan ya benar cuman 2 ya. 2022 ya benar cuman 2 gitu kan. Yang George Russell bakal butuh adaptasi dan Red Bull kesulitan di awal musim, tapi bakal mendominasi di akhir seri pergantian musim. Dan ya, bagaimana menurut kalian ya, prediksi kalian? Mungkin kan juga dapat prediksi sebelum F1 2022 dimulai, dan mungkin kalian juga mulai ngecek lagi list prediksi kalian dan lihat mana yang benar mana yang salah. Kalau gue ini bukan prediksi yang bagus, tapi ya sudahlah ya. Dan kalau kalian nanya apakah gue akan buat video prediksi juga untuk F1 2023, jawabannya adalah iya, gue akan buat video prediksi F1 2023. Tapi itu tunggu nanti pre-season testing, dan gue akan belajar dari kesalahan nih. Nanti gue akan buat video setelah semua testing selesai. Pokoknya kalau udah testing semua udah kelar, baru gue bikin prediksinya. Jangan sampai kayak gini nih, baru Barcelona testing kelar, gue udah buat videonya. Dan hasilnya apa? Ya zong gitu kan, cuma 2 doang ya benar. Tapi ya wes lah. Thank you so much for watching guys. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan share video ini. Jangan lupa juga untuk nyalakan lonceng notifikasi agar kalian semua tahu ketika gue upload video baru. Dan ya, udah lama gue nggak buat video tampil muka gini, dan gue harap kalian nggak keberatan lihat muka gue, karena gue tahu muka gue nggak seganteng Charles Leclerc. Dan ya, I'll see you guys next time. Goodbye.